Ada yang bertanya di TikTok tentang bagaimana kelas sabda itu terjadi atau dimulai ya. Apakah itu dalam bentuk meditasi atau seperti apa? Di sini saya ingin menjelaskan bahwa kelas tersebut itu fleksibel. Jadi bisa ada metode meditasi, ada yang tidak. Jadi kita juga perlu memahami meditasi itu apa gitu kan. Jadi tidak semua meditasi itu adalah duduk diam. Kita kadang salah sangka menganggap meditasi itu duduk diam, mata terpejam seperti itu. Jadi tidak mesti seperti itu ya. Jadi meditasi itu tidak mesti harus seperti itu. Bisa juga dengan aktivitas, dengan berjalan dan sebagainya. Itu meditasi. Tetapi di sini yang saya ajarkan juga tidak harus pakai meditasi. Kenapa? Karena sebetulnya meditasi tujuannya adalah untuk membuat ketenangan, ketentraman, keheningan seperti itu. Nah, setelah orang tenang, hening, dia bisa memahami. Jadi ada insight di sana, ya, ada insight atau sesuatu yang bersifat pemahaman itu bisa masuk. Nah, oleh karena itu, sebetulnya tanpa meditasi pun bisa, tapi dengan pemahaman. Kalau orang sudah paham, pemahamannya sudah benar, ya, dijelaskan tentang pemahaman, terus kemudian dia bisa memahami, nah, dia bisa praktek tanpa meditasi. Ya, jadi tujuannya sebetulnya hanya insight saja, pemahaman yang mendalam. Tetapi pemahaman yang mendalam ini kalau tidak diajarkan atau kita mencari secara alami, itu biasanya lama. Yang pertama, yang kedua, kita memang benar-benar butuh meditasi keheningan. Karena untuk mendapatkan insight atau pemahaman-pemahaman yang mendalam itu biasanya pada kondisi-kondisi hening. Ya, seseorang tidak bisa memahami kalau kondisi pikirannya masih riuh ya. Tetapi ketika itu diajarkan oleh orang yang sudah menguasai, tentu tidak harus pakai meditasi. Jadi nanti ada meditasinya, tetapi juga ada pemahamannya. Meditasi itu bisa dilakukan, bisa tidak, bebas saja sebetulnya. Yang penting paham. Karena meditasi pun kalau tidak paham, jalurnya, urutannya juga sama, nanti lama prosesnya. Makanya meditasi pun sebetulnya adalah harus memahami kuncinya, ya, kunci meditasi. Dan kunci ini biasanya kalau secara alami kita menemukannya lama. Karena ya tadi butuh insight, pemahaman dan sebagainya. Dan pemahaman itu bisa muncul ketika pikiran kita jernih seperti itu. Jadi di kelas sabda itu lebih banyak di pemahaman. Kalau orang sudah paham, kalau orang sudah betul-betul ngerti, itu prakteknya mudah ya, dan tidak harus meditasi seperti itu. Karena insight, pemahaman, terus penalaran itu sudah masuk, sudah klik ya. Yang penting klik dulu seperti itu. Nah, di kelas sabda yang batch 2 ini saya memadukan antara kesadaran murni dan ilmu manifestasi atau penciptaan. Ya, jadi kesadaran itu berguna untuk supaya kita tidak melekat ya dengan sesuatu yang bersifat objek. Terus kemudian penciptaan itu berfungsi untuk mengatasi beberapa masalah ya. Dalam hidup kan kita punya masalah ya. Nah, untuk mengatasi itu, untuk membentuk, untuk mengkrit ya. Dan keduanya ini biasanya bertentangan ya. Karena orang mengkrit ya itu biasanya melekat. Sedangkan orang yang totalitas kesadaran murni biasanya itu agak susah untuk mengkrit karena ada banyak paradoksnya ya. Ibaratnya seperti itu. Dari pemahamannya aja sudah saling paradok. Misalnya nih, salah satunya ada pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keajaiban itu ya berjalan di atas tanah, misalkan seperti itu kan. Jadi tidak perlu aneh-aneh, itu benar gitu, nggak ada yang salah sebetulnya. Terus tidak perlu menjadi superhuman misalkan seperti itu juga benar, jadi nggak ada yang salah. Jadi semua pemahaman itu sebetulnya menurut saya benar, cuma kita bisa menggabungkan, kita bisa mengkombinasikan seperti itu. Karena A itu benar, B belum tentu salah, bisa jadi A benar, B juga benar, cuma punya kebenaran masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita bisa memakai keduanya, itu akan terjadi gabungan atau perkawinan antara kutub utara dan kutub selatan, antara ilmu manifestasi, penciptaan untuk mewujudkan sesuatu yang kita mau dan untuk mengosongkan atau untuk mengembalikan ke keaslian ya, ke jati diri kita seperti itu. Dan itu memang tidak mudah sebetulnya ya, ketika kita tidak memiliki pembimbing, kita tidak memiliki mentor seperti itu. Ya, biasanya mentor tuh dia meneliti seperti itu. Jadi saya juga meneliti konsep-konsep yang sudah ada, diteliti supaya bisa dipadukan seperti itu. Tidak kemudian saling memilih salah satu ya, tidak memilih salah satu, tapi memang digunakan semua ya untuk kemanfaatan bersama seperti itu. Jadi kelas sabda yang batch 2 ini memang bersifat fleksibel. Kalau mau meditasi bisa, tanpa meditasi pun bisa. Karena yang saya masukkan tuh insight, pemahaman-pemahaman yang sudah jadi seperti itu. Ya, tinggal benar-benar pemahaman ini dimantapkan, kemudian dipraktekkan, dan itu dibimbing setiap hari. Jadi bisa bertanya jawab lewat grup maupun lewat chat pribadi ya. Materinya juga sudah saya simpan di Telegram untuk dasar-dasarnya. Yang misalkan ikutnya itu mungkin telat, itu bisa nyusul karena materinya sudah ada di channel Telegram yang khusus materi ya, seperti itu. Jadi perbedaan antara sabda batch 1 dan batch 2 adalah kalau sabda batch 1 itu memang murni di ilmu manifestasi penciptaan. Kalau batch 2 ini ada kombinasinya sama kesadaran murni dan itu satu kesatuan, jadi tidak terpisah. Bukan dua ilmu yang diajarkan dalam satu grup, tapi memang pemahamannya itu langsung jadi satu. Jadi bagaimana Anda mengkrit, melakukan penciptaan sekaligus
mendapatkan kesadaran murni seperti itu, sekaligus menemukan siapa jati diri kita seperti itu. Jadi langsung bersamaan ya, tidak dua yang digabung, tapi memang tunggal, ibaratnya seperti itu. Jadi ibarat kemasan itu ya, kulitnya sama isinya jadi satu ya. Itu terima kasih.